Selamat datang dalam sesi pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membahas dalam pertemuan kali ini tentang pemrosesan graf sebagai salah satu data struktur yang seringkali dimanfaatkan dalam mengatasi atau mencari solusi di dunia ilmu komputer. Nah, hal yang akan kita bahas lebih spesifik dalam kaitan dengan pemanfaatan graf adalah satu algoritma yang dinamakan dengan PageRank. Sedikit mereview pertemuan sesi kita yang terdahulu, yang sebelumnya. Dalam sesi tersebut kita sudah berkenalan dengan salah satu cara untuk melakukan temu balik informasi, mencari query dari sekumpulan dokumen dengan memanfaatkan model vector space atau ruang vektor. Nah, di mana kita juga sudah berkenalan bagaimana cara perhitungan menggunakan cosine similarity. Selain itu, ada juga tugas yang harapan saya bisa teman-teman kerjakan, yaitu membahas sebuah makalah untuk dipresentasikan terkait dengan pemanfaatan MapReduce untuk melakukan vector space model dalam pencarian informasi. Dalam hal ini secara khususnya terkait dengan user profiling dengan memanfaatkan data-data dari berita koran. Agenda pertemuan kita akan membahas dalam sesi kali ini tentang struktur data graph, kemudian bagaimana struktur data graph tersebut akan dimanfaatkan untuk merepresentasikan atau memodelkan kaitan atau tautan antara halaman-halaman web, dan kita bisa membuat semacam perankingan atau pengurutan mana web page atau halaman web yang dianggap paling penting dengan menggunakan sebuah algoritma yang dinamakan dengan PageRank. Kemudian untuk sesi praktikal diharapkan bahwa nantinya teman-teman bisa melanjutkan materi yang ada di buku tentang data science dalam Google Cloud Platform. Kita masuk ke chapter 8. Serta bagaimana nanti juga akan bisa diharapkan bahwa teman-teman mencoba melihat ataupun mencoba untuk merunning sebuah implementasi PageRank dengan menggunakan Hadoop. Nah, namun itu akan kita lihat kembali nantinya di dalam sesi pertemuan berikutnya. Apakah yang dimaksudkan dengan graph? Graph adalah sebuah data struktur yang memiliki dua komponen atau dua elemen, yaitu V dan E. V itu melambangkan vertex atau vertices, kumpulan dari simpul-simpul, titik-titik. Kemudian E adalah edge atau dikatakan di sini sebagai tautan yang menggambarkan bagaimana antara satu simpul atau vertex dengan simpul yang lain itu dikaitkan atau dihubungkan. Keduanya, simpul maupun edge, tentu saja bisa berisi bermacam-macam informasi yang menggambarkan ataupun merepresentasikan keadaan, memodelkan keadaan yang sedang dicari solusinya dengan menggunakan satu atau dua algoritma yang bisa dikembangkan dengan bahasa pemrograman. Tipe-tipe dari graf itu cukup banyak, biasanya dikelompokkan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah graf yang sifatnya dengan edge atau dengan kaitan yang punya arah atau tidak punya arah. Kemudian yang kedua, graf itu bisa juga dikelompokkan berdasarkan ada atau tidak adanya cycles atau siklus. Siklus adalah suatu hubungan yang memberikan keterkaitan antara edge yang satu dengan edge yang lain dalam satu keadaan tertutup, keterhubungan yang saling tertutup, itulah yang dinamakan dengan cycle. Dalam dunia komputer sendiri, dalam dunia ilmu komputer, graf sangat diperlukan, data strukturnya sangat banyak dimanfaatkan dan bisa diimplementasikan untuk berbagai macam solusi. Misalnya, yang pertama, misalkan kalau kita ingin mengaitkan halaman-halaman web. Kedua, misalnya kita ingin menggambarkan struktur fisik keterhubungan komputer di dalam internet. Atau kita juga bisa memanfaatkan graf untuk menggambarkan bagaimana kota-kota dihubungkan dengan jalan tol.
Dan yang sekarang ini sangat tren adalah bagaimana graf dimanfaatkan untuk mencari keterkaitan member dalam sebuah social networks, yang tentu saja banyak hal bisa dikaji, banyak hal bisa dianalisis lewat keterhubungan yang direpresentasikan dengan graf tersebut. Konsep awal pemanfaatan graf ini diangkat oleh seorang ahli matematik yang bernama Euler di pertengahan abad ke-18 dan menjadi landasan perkembangan graf teori sampai dengan sekarang. Jadi awal mulanya Euler mencoba untuk mengangkat sebuah permasalahan. Nah, dalam konteks ini mengangkat permasalahan tentang sebuah kota yang bernama Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad di Rusia. Nah, kota tersebut punya dua wilayah yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Nah, di dalam dua wilayah tersebut ada 7 jembatan yang menghubungkan antara mainland atau kota utama dengan dua wilayah yang terpisah sungai tersebut. Nah, Euler mengangkat sebuah permasalahan dalam hal ini, mungkinkah dengan menggunakan 7 jembatan yang ada tersebut akan bisa dibuat satu rute dalam satu kali perjalanan yang melalui semua ketujuh jembatan tadi hanya satu kali. Nah, secara pembuktian Euler telah menyebutkan bahwa tidak ada satu solusi pun yang akan bisa diterima atau bisa dicari, bisa ditemukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, beranjak dari problem graf di Königsberg ini, sampai sekarang banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang dicari solusinya dalam dunia ilmu komputer memanfaatkan data struktur graf yang sebagaimana diidekan oleh Euler tersebut. Banyak hal yang bisa direpresentasikan dengan graf. Misalnya, satu, bagaimana kita mau mencari rute terpendek yang ada antara beberapa simpul. Misalkan, bagaimana kita bisa mencari routing yang paling tepat dalam sebuah jaringan komputer. Atau misalkan kita punya sebuah armada truk ataupun bis, nah bagaimana kita menyusun rute hubungan antar kota yang paling cepat. Atau yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk mencari spanning tree yang paling minimum. Ya, spanning tree yang paling minimum ini sebetulnya mirip dengan bagaimana kita mencoba mencari jarak terpendek, tetapi dengan menggunakan keterhubungan yang terbatas. Nah, hal ini bisa dilakukan misalnya pada saat kita atau pada saat ada perusahaan yang ingin menanamkan kabel di bawah tanah. Nah, bagaimana antara simpul satu dengan simpul yang lain bisa dicari jarak paling minimalnya sehingga bisa menguntungkan panjang kabel yang paling pendek. Atau hal ketiga yang juga bisa direpresentasikan dengan graf, misalnya bagaimana kita mencoba mencari penjadwalan untuk pesawat terbang, di mana kita mencoba memunculkan aliran yang paling maksimal, sehingga pesawat terbang tersebut bisa mencapai jarak terjauh, namun dengan keterhubungan kota yang paling minimal. Atau hal keempat yang bisa juga direpresentasikan dengan graf, misalkan kita ingin mengidentifikasi sebuah komunitas dalam suatu sosial media. Nah, di sini misalkan bagaimana kita mencari, mengelompokkan orang-orang yang misalkan punya hobi yang sama, atau mungkin punya kemiripan profil. Nah, bisa dilakukan dengan menggunakan graf. Contohnya misalkan bagaimana kita mencari sel teroris, atau kita bisa mencari juga orang-orang mana saja yang terkena penyebaran flu burung dan sebagainya. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita lihat dari suatu keterhubungan dalam komunitas, dalam media sosial. Atau hal menarik juga yang kelima yang bisa ditawarkan dengan menggunakan pemanfaatan graf adalah mencari matching atau kecocokan antara dua pihak. Nah, di sini diibaratkan, dinamakan sebagai bipartite matching. Misalkan kalau kita pengen mencari jodoh gitu ya, di
website perjodohan, misalkan match.com, itu juga memanfaatkan graph dalam perhitungan matching yang diperlukan antara satu orang dengan orang yang lain. Atau hal keenam, dan ini yang akan kita coba bahas dalam pertemuan kita saat ini, terkait dengan PageRank, untuk menilai bagaimana nilai kepentingan dari sebuah halaman web yang tentu saja akan banyak punya pengaruh nantinya untuk bisa melihat siapa ataupun web apa yang punya peranan misalkan di dalam sebuah organisasi, atau web apa dalam sebuah organisasi yang bisa menjadi trigger untuk masuk ke organisasi lain. Nah, ini bisa kita manfaatkan melalui PageRank. Dalam konteksnya dengan MapReduce, algoritma yang kita coba dalami dalam sesi-sesi perkuliahan kita ini, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan atau melalui pemanfaatan graf tersebut. Tetapi tentu saja ada penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan graf sebagai data struktur. Misalnya yang pertama, bagaimana kita melakukan komputasi dalam setiap simpul. Jadi apakah kita perlu misalkan secara spesifik menghitung hal-hal tertentu dalam sebuah node, dalam sebuah simpul? Apa yang menjadi misalkan juga hal yang menghubungkan atau informasi apa yang bisa kita tambahkan dalam sebuah edge atau dalam sebuah tautan antara satu node dengan node yang lain? Atau kita juga bisa mencoba untuk merepresentasikan graf kita dengan struktur yang sangat-sangat spesifik, yang lokal, yang identik, unik dengan kebutuhan kita. Dan hal kedua yang perlu diperhatikan pada saat kita memanfaatkan graf dalam data struktur adalah bagaimana kita berjalan antara satu node dengan node yang lain, atau disilakan dengan bagaimana melakukan traversing, ya, perjalanan dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan utama yang akan menjadi kunci pada saat kita mencoba menggunakan graf, apalagi kalau kita menggunakan MapReduce, adalah satu, tentu bagaimana merepresentasikan graf, dan kedua, bagaimana melakukan perjalanan di dalam graf tersebut. Atau hal kedua di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk berjalan dari satu simpul ke simpul yang lain. Pada saat kita ingin merepresentasikan sebuah graf, ingat bahwa graf itu direpresentasikan dengan dua hal. Yang pertama adalah vertex, simpulnya. Yang kedua adalah edge atau tautannya. Dengan demikian ada dua hal atau dua data struktur utama yang bisa kita pakai dalam merepresentasikan graf tersebut. Yang pertama adalah kita memanfaatkan matriks, atau yang kedua kita memanfaatkan list, yang berisi masing-masing adalah sebenarnya bagaimana keterkaitan antara satu vertex dengan vertex yang lainnya. Dalam slides ini kita bisa melihat bagaimana matriks bisa dimanfaatkan untuk merepresentasikan keterhubungan antara node yang satu ke node yang lain. Kita memanfaatkan N kali N matriks yang nantinya setiap baris dan kolomnya akan menggambarkan bagaimana keterhubungan antara satu edge dengan yang lain. Jadi tentu saja kita akan bisa melihat di sini misalnya kita melambangkan bahwa keterkaitan itu dinyatakan dengan angka 1. Ya, dalam hal ini misalnya kalau kita lihat keterkaitan antara node nomor 1 dengan node nomor 2 itu digambarkan dengan angka 1 pada baris pertama kolom kedua. Dan demikian juga kita bisa melihat keterhubungan antara edge yang satu dengan edge yang lain yang menggambarkan representasi dari graf yang terjadi di dalam realitanya. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap input, setiap sel di dalam matriks kita akan berisi angka 1 yang menggambarkan adanya link, adanya keterhubungan dari sebuah node I ke node J. I itu baris, J itu kolom. Dengan demikian kita bisa menggambarkan bahwa melalui matriks ini secara keseluruhan keterhubungan lengkap bisa dibuat, bisa dinyatakan dan merepresentasikan graf yang sesungguhnya
yang sedang diproses di dalam konteks algoritma kita nantinya. Yang tentu saja manfaatnya bisa banyak sekali ya untuk berbagai macam solusi. Tapi intinya kita akan punya sebuah matriks di sini yang menggambarkan keterhubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Dengan memperhatikan adjacensi matriks yang kita lihat, misalkan contoh di slide sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Keuntungan menggunakan adjacensi matriks yang pertama adalah dengan mudah kita bisa melakukan operasi matematik. Jadi kita bisa memanipulasi data dengan menggunakan aljabar linier. Dan hal kedua yang juga menjadi keuntungan adalah iterasi antara baris dan kolom itu secara lengkap merepresentasikan antara links yang masuk ke dalam sebuah node dan juga links yang keluar dari sebuah node. Boleh dibilang matriks ini menggambarkan keterhubungan penuh dari keadaan graf yang sedang kita analisis. Kerugian dari kita menggunakan adjacensi matriks adalah yang pertama, sangat dimungkinkan bahwa muncul begitu banyak angka nol, atau dalam hal ini berarti tidak ada hubungan antara links yang satu dengan yang lainnya. Node yang satu dengan node yang lainnya, atau dikatakan kita memiliki matriks yang sifatnya sparse, yang artinya jarang berisi hal yang diinginkan. Seperti misalkan tadi terlalu banyak nol. Padahal kita menginginkan bahwa di dalam graf kita secara matematis kalau kita mau melakukan operasi dalam linear aljabar linear diperlukan adanya isi dari matriks itu sendiri, bukan angka nol. Hal kedua, karena matriks yang kita miliki ini sangat lengkap menggambarkan links yang masuk maupun links yang keluar, tentu saja akan banyak kerugian dalam konteks ruang memori di dalam komputer kita. Ya, jadi adanya ruang-ruang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pemrosesan lainnya, itu menjadi dialokasikan untuk operasi yang dilakukan di dalam adjacensi matriks ini. Nah, dua hal inilah yang kita perlu perhatikan terkait dengan kerugian dari adjacensi matriks. Oleh karena itu muncul usulan untuk memanfaatkan data struktur yang lebih sederhana untuk menggambarkan sebuah graf, yaitu dengan menggunakan list. Dalam contoh di slide ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya adjacensi matrix itu akan bisa kita reduksi dengan memanfaatkan list, dengan membuang semua angka nol yang ada. Dan dalam hal ini, kita akan punya sebuah data struktur yang lebih sederhana di sebelah kanan kalau teman-teman lihat. Jadi misalkan di situ terlihat bahwa untuk elemen pertama dari list kita akan berisi links untuk ke node nomor 2 dan node nomor 4. Demikian juga kalau kita lihat di bawah baris pertama ada node nomor 2 itu terlihat terhubung dengan node nomor 1, node nomor 3, dan node nomor 4. Nah, dengan membuang angka nol yang ada atau dengan kita mengubah bentuk matriks ke dalam bentuk list, maka kita akan memiliki data struktur yang lebih sederhana dengan catatan bahwa pemrosesan kita nantinya juga akan berpengaruh dalam arti mungkin saja kita tidak lagi bisa memanfaatkan operasional dalam aljabar linier secara powerful ya atau secara penuh, karena apa yang kita miliki di sini adalah barisan dari angka yang berada di dalam list kita. Tapi tentu saja kita tetap bisa memanfaatkan bagian dari aljabar linier, kita bisa memanfaatkan konteks vektor dalam hal ini untuk melakukan operasi dari matematik yang kita perlukan dalam algoritma atau dalam solusi yang sedang kita cari terkait dengan sebuah problem. Kita bisa mencoba menganalisis bagaimana perbedaan performa antara adjacensi matrix dengan adjacensi list di dalam slide ini. Yang pertama terkait dengan keuntungan bahwa dengan memanfaatkan adjacensi list, maka kita akan punya representasi yang jauh lebih sederhana karena kita membuang semua angka nol yang ada di dalam matriks kita. Yang kedua, kita bisa dengan mudah melakukan perhitungan namun terbatas pada links yang keluar dari sebuah vertex atau dari sebuah node.
Namun di sisi lain tentu saja ada kerugian karena kita hanya berfokus pada links yang keluar, maka akan sulit untuk bisa melakukan perhitungan atau melakukan komputasi jika diperlukan adanya informasi tentang links yang masuk ke dalam sebuah node. Nah, dengan mempertimbangkan analisis terkait dengan keuntungan dan kerugian, baik itu yang berada di adjacency matrix ataupun di adjacency list, maka isu implementasi tentu saja menjadi hal yang krusial dan itu sangat perlu didasari pada problem apa yang sedang dibicarakan atau sedang dicari solusinya. Tidak semua hal bisa diatasi dengan matrix, demikian pula tidak semua hal bisa diatasi dengan list. Masing-masing punya keuntungan maupun kerugiannya. Dalam slide ini kita mulai melihat bagaimana graf dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan di dunia ilmu komputer. Di sini dicontohkan bahwa kita andaikan memiliki 4 halaman web. Nah, kalau teman-teman perhatikan setiap halaman web itu saling merujuk satu dengan yang lainnya. Nah, nantinya dengan menggunakan yang namanya PageRank, kita akan bisa menganalisis mana halaman web yang memiliki peringkat ataupun nilai kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Atau di dalam konteks ini kita mencoba untuk memanfaatkan istilahnya di sini adalah random server model, yang artinya kita bisa memilih secara acak halaman web tempat di mana kita memulai perjalanan, kemudian kita akan bisa klik link tertentu, kita pindah ke halaman web yang lain. Nah, seberapa sering sebuah halaman web mendapatkan input ataupun masukan dari halaman web yang lain, inilah yang nantinya akan menjadi kunci tentang bagaimana kita bisa menggunakan PageRank untuk menilai mana halaman web yang paling penting. Kita dalam hal ini berarti mencoba memberikan karakteristik berdasarkan klik yang masuk ke halaman tertentu sebagai dasar untuk melihat kemungkinan atau dalam hal ini menghitung nilai probabilitas distribusi dari satu halaman ke halaman yang lain. PageRank dalam hal ini memberikan harapan berapa nilai sebuah halaman web dan juga akan bisa dipakai nantinya untuk menghitung nilai kepentingannya. Dan tentu saja hal ini sedikit banyak berkorespondensi juga dengan intuisi manusia, yaitu kalau sebuah halaman web semakin sering dikunjungi, dengan catatan semakin banyak links yang mengarah ke dalam dirinya, maka halaman tersebut akan dianggap sebagai halaman yang lebih penting dibandingkan halaman lainnya. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan atau mengurutkan halaman web mana yang dianggap paling penting tanpa harus melakukan web search melalui mesin temu balik ataupun melalui query yang kita pelajari dalam pertemuan yang sebelumnya. Nah, konsep dasar dengan menggunakan random walks inilah yang pada awal Google didirikan di sekitar tahun 90-an awal, itu digunakan dalam memberikan perankingan halaman web pada saat sebuah informasi sedang dicari. Tetapi sekarang PageRank ini dikombinasikan dengan pemanfaatan vector space model sehingga halaman web bukan hanya lagi ditentukan oleh banyak sedikitnya links yang masuk ke dalam dirinya, tetapi juga berdasarkan kata-kata yang muncul yang sesuai dengan keinginan dari user. Dalam slides ini kita mulai mendefinisikan bagaimana PageRank itu bekerja melalui perumusan matematis yang juga diberikan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan menilai keterkaitan antara satu halaman web dengan halaman yang lainnya. Baik, kita mulai tinjau. Berdasarkan gambar yang teman-teman lihat di bagian bawah slide ini, andaikan halaman X itu terkait dengan beberapa halaman lainnya dan kita bisa melihat bahwa ada halaman-halaman yang merujuk ke halaman X, atau dengan kata lain X mendapatkan masukan dari node-node di sekitarnya. Jadi kita lihat misalkan di sini ada T1, T2, dan T ke N
yang merujuk atau yang memberikan masukan ke halaman X. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya sebuah halaman itu punya peluang untuk memiliki keterkaitan keluar atau merujuk ke halaman yang lainnya. Kebetulan kalau di sini si X ini tidak memiliki keterkaitan keluar. Tetapi kalau kita lihat misalnya T ke N itu mempunyai 3 panah yang merujuk keluar dengan tanpa ada satupun panah yang merujuk ke dalam dirinya. Ya, jadi setiap halaman web tentu saja punya karakteristik yang berbeda, baik itu terkait dengan jumlah links yang masuk ke dalam dirinya maupun yang keluar. Nah, namun dengan menggunakan PageRank ini nantinya, yang kita ingin lebih tekankan adalah pengaruh dari masukan atau links yang masuk ke dalam sebuah halaman web. Itu yang nantinya akan dipakai untuk lebih menentukan nilai kepentingan dari sebuah halaman web. Baik, dalam komponen perumusan PageRank ini kita bisa melihat ada elemen-elemen lain yang ada, yaitu CT, itu adalah out degree atau jumlah links yang keluar dari sebuah halaman, tanpa perlu menghitung links yang duplikat. Kemudian kita juga memiliki sebuah dangling factor atau faktor random, biasanya nilainya adalah 0,15, dan ini digunakan, nilai alfa ini digunakan karena ada beberapa links yang atau ada beberapa halaman web yang tidak memiliki links untuk keluar. Kemudian halaman web itu juga hanya memiliki links yang masuk ke dalam dirinya tanpa merujuk lagi keluar. Atau dengan kata lain bisa saja sebuah kaitan antara halaman satu dengan halaman yang lain membentuk sebuah loop. Nah, dengan demikian faktor random yang ada itu perlu dibatasi. Oleh karena itu, kita menggunakan sebuah nilai dari hasil riset-riset yang ada, nilai 0,15 dijadikan sebagai nilai empiris yang berlaku. Kemudian ada juga elemen N yang menentukan atau menunjukkan total jumlah node dalam sebuah graf yang akan kita nilai PageRank-nya. Nah, rumusan PageRank secara khusus kita bisa lihat di bagian slide kanan bawah. Jadi PageRank sebuah halaman, misalkan di sini halaman X, itu adalah hasil penjumlahan antara nilai alfa dikalikan dengan 1/n ditambah 1 min alfa dikalikan dengan sigma links yang masuk ke dalam halaman yang ingin kita nilai PageRank-nya tersebut. Dan secara khusus nilai dari total PageRank halaman lain yang merujuk ke sebuah halaman web tertentu bisa kita lihat di sini, misalkan di sebelah kanan, sigma menunjukkan penjumlahan dari PageRank masing-masing halaman yang masuk ke sebuah halaman yang ingin kita nilai PageRank-nya dibagi dengan CT. CT tadi kita lihat adalah jumlah out degree atau links yang keluar dari halaman yang merujuk ke halaman yang kita sedang nilai PageRank-nya. Memang terlihat rumit, tetapi sebetulnya kalau kita memanfaatkan linear aljabar dan perkalian vektor dan matriks, maka sebenarnya perhitungan nilai PageRank ini bisa sangat dengan mudah dilakukan. Dalam slide ini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan PageRank dengan meninjaunya secara algoritmik. Namun sebelum lebih jauh, kita perlu memperhatikan bahwa PageRank memiliki properti yang pertama, dapat dihitung secara iteratif. Kenapa hal ini dinyatakan? Kita lihat bahwa dalam melakukan kunjungan dari satu halaman web ke halaman lainnya, sebenarnya keadaannya adalah random. Nah, dengan keadaan yang random tersebut, sebetulnya kita perlu adanya nilai yang muncul secara intuitif untuk melihat berapa peluang perpindahan yang terjadi. Nah, dengan perhitungan peluang yang berbeda-beda dalam setiap kunjungan yang tadi dinyatakan dengan nilai random atau faktor random, maka dalam perhitungan PageRank secara lebih generalnya kita perlu menghitungnya secara iterasi, jadi membentuk perhitungan yang iteratif. Dengan kata lain kita mencoba mencari nilai PageRank yang mengarah
stabilitas tertentu. Nanti kita bisa melihatnya dalam contoh di slide berikutnya. Tapi jangan khawatir bahwa yang pasti perhitungan iterasi yang terjadi itu muncul atau nilainya akan berefek secara lokal saja. Dengan kata lain, nilai dari setiap iterasi itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Jadi yang mau kita ambil itu adalah hanya semata hasil akhirnya dari iterasi yang terjadi. Baik, kita coba mulai masuk sekarang ke nilai algoritmik atau proses algoritmik yang terjadi. Pada saat kita mau menghitung nilai PageRank dari sebuah halaman web, kita bisa memulainya dengan menggunakan seeds atau nilai awal dari setiap PageRank halaman-halaman web yang kita ingin hitung. Setelah kita punya nilai seednya, maka nilai seed tersebut akan didistribusikan ke semua halaman yang ada di sekitar dari halaman web yang akan kita nilai PageRank-nya tersebut. Kemudian, apa yang didistribusikan oleh sebuah halaman web terkait dengan nilai PageRank-nya, itu nantinya akan dijumlahkan, sehingga kita akan memiliki multiple inbound links. Ya, kalau teman-teman lihat di perumusan yang ada di halaman sebelumnya, di slide sebelumnya, ada sebuah nilai sigma yang perlu kita hitung. Dan inilah yang nantinya akan maksudnya diiterasikan sampai muncul sebuah nilai yang stabil atau istilahnya ada nilai konvergen yang terbentuk. Barulah nanti dari hasil nilai konvergen itu kita mendapatkan hasil final perhitungan PageRank, dan dengan hasil final itulah nanti kita melakukan pengurutan atau perankingan mana halaman web yang dianggap paling memiliki kontribusi atau paling memiliki nilai kepentingan yang terbesar. Baik, kita kembali ke contoh 4 halaman web yang kita lihat di beberapa slide sebelumnya. Dari halaman web yang akan kita analisis tersebut, kita akan bentuk dalam penggambaran sebuah graf. Nah, teman-teman bisa melihat graf yang ada di halaman slide ini. Ada di bagian bawah, di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa melihat bagaimana kita merepresentasikan setiap halaman web dengan menggambarkannya sebagai sebuah simpul. Kemudian ada tanda panah yang menyatakan out links dengan in links. Links yang keluar dengan links yang masuk berdasarkan halaman web yang akan kita analisis. Jadi misalkan di situ terlihat bahwa halaman web pertama itu punya link atau akan punya link keluar, ya, lebih tepatnya ke halaman kedua, halaman 3, dan halaman 4. Ya, sebagaimana yang juga digambarkan di halaman web di atas sebelum dijadikan sebagai graf. Nah, kemudian di graf yang sebelah kanannya, teman-teman di situ melihat ada angka yang memberikan bobot pada setiap edge yang ada, itu menggambarkan ketersebaran nilai seed awal, ya, ketersebaran awal nilai random yang akan disampaikan ke halaman web yang terkait secara keluar atau outlinks dari halaman web yang akan kita hitung nilai PageRank-nya. Jadi misalkan di sini kalau kita lihat untuk halaman pertama, angka 1 di situ terlihat bahwa punya kaitan dengan halaman web kedua, halaman web ketiga, dan halaman web keempat. Nah, kita asumsikan bahwa setiap halaman web mempunyai nilai bobot yang sama dalam edge-nya. Berarti kalau teman-teman lihat di situ, hubungan atau kekuatan hubungan antara 1 dengan 2 digambarkan sebagai 1/3. Hubungan antara 1 dengan 4, halaman web 1 dengan halaman web 4, juga 1/3. Halaman web 1 dan 3 juga 1/3. Namun, kalau teman-teman perhatikan bagaimana hubungan antara halaman web 3 dengan halaman web 1, di situ diberikan bobot 1. Yang artinya hanya ada 1 hubungan keluar. Teman-teman juga lihat di situ bagaimana misalkan untuk halaman web yang keempat,
itu memiliki dua keterhubungan keluar, yaitu ke halaman nomor 1 dan halaman nomor 3, sehingga dengan demikian nilainya menjadi 1/2 untuk masing-masing link yang keluar tadi. Demikian juga untuk web halaman kedua, punya nilai bobot masing-masing 1/2 atau setengah, yang merujuk ke halaman web 4 dan halaman web 3. Nah, dari masing-masing nilai keterhubungan sebagai sheet awal yang kita miliki tersebut, kita bisa membentuk sebuah matriks. Matriks A di sini ya menunjukkan setiap kolomnya adalah nilai dari sheet awal yang akan kita manfaatkan nantinya dalam proses menghitung secara iterasi nilai PageRank dari halaman setiap web yang ada ini sampai akhirnya. Tapi kita bisa asumsikan bahwa matriks A ini menggambarkan nilai sheet awal dari semua halaman web, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap hubungan yang keluar atau outlinks dari masing-masing halaman yang ada ini digambarkan sebagai baris-baris di dalam matriks ini dengan nilai bobot sebagaimana yang kita lihat di dalam graf yang ada di bagian bawah sebelah kiri Anda, ya, sebelah kiri teman-teman, di situ sudah ada nilai bobotnya dan itu diinputkan sebagai isi dari matriksnya. Nah, kita di sini akan bisa melakukan perhitungan untuk memulai proses iterasi dalam mencari nilai PageRank yang nantinya bisa kita urutkan sehingga kita bisa menilai kepentingan dari masing-masing web ini dengan cara mengalihkan matriks awal yaitu matriks A dengan sebuah vektor. Nah, sebuah vektor di sini digambarkan vektor V punya satu kolom, ya, vektor satu kolom dengan 4 elemen, dan 4 elemen itu berisi nilai yang punya distribusi merata terhadap, kita asumsikan, ke semua node atau dalam hal ini semua halaman web yang akan kita hitung nilai PageRank-nya. Nah, karena kita punya 4 halaman web, berarti nilai awal V kita, nilai awal dari PageRank kita di sini itu nantinya akan dikalikan dengan masing-masing bernilai 0,25. Nah, kita masukkan ya perumusan kita ke dalam perhitungan secara aljabar linier. Teman-teman bisa lihat ya, matriks A dikalikan dengan vektor V. Kalau kita terapkan perkalian matriks akan menghasilkan satu vektor, ya, satu vektor yang berisi nilai 0,37, 0,08, 0,33, dan 0,20. Nah, ingat bahwa kita memerlukan adanya proses iterasi atau kita perlu melakukannya secara berulang-ulang hingga mencapai suatu nilai yang dianggap stabil, nilai yang tidak berubah, atau nilai yang seandainya berubah pun kecil nilainya. Maka hasil penilaian PageRank yang sudah dilakukan di tahap iterasi pertama itu akan kita kalikan kembali dengan vektor sheet awal yang kita miliki pada saat kondisi awal tadi, yaitu matriks A. Maka kita bisa lihat hasilnya di sini. Untuk iterasi kedua, kita mendapatkan hasil perhitungan adalah 0,43, 0,12, 0,27, dan 0,16 sebagai nilai PageRank hasil iterasi kedua untuk masing-masing halaman web. Nah, proses ini dilakukan berulang hingga akhirnya kita mencapai suatu nilai yang dianggap stabil. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mulai dari iterasi ke-6, ke-7, dan ke-8, mendapatkan nilai yang sama sebagai hasil akhir, atau dengan kata lain, sudah tercapailah suatu konvergensi. Nah, dengan demikian kita mendapatkan hasil akhir PageRank kita adalah 0,38, 0,12, 0,29, dan 0,19. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah vektor akhir yang memperlihatkan nilai kepentingan dari setiap halaman web yang kita analisis.
Nah, kalau kita lihat secara keterurutannya, berarti halaman pertama itu memiliki nilai PageRank yang paling besar 0,38. Kemudian PageRank kedua adalah halaman ketiga 0,29. Urutan berikutnya adalah halaman keempat 0,19 dan terakhir adalah halaman kedua dengan nilai 0,12. Dan kalau teman-teman lihat secara intuisi, maka kita bisa memperhatikan bahwa halaman web yang memiliki masukan paling banyak, maka itu akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Itu secara intuisinya. Tapi tentu saja hal ini akan dipengaruhi juga outlinks yang berasal dari halaman web yang lainnya. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di sini, bagaimana sebuah halaman web yang memiliki paling banyak nilai yang masuk ke dalam dirinya belum tentu sebenarnya akan mendapatkan nilai paling tinggi, tetapi paling tidak berdasarkan intuisi yang ada di dalam PageRank, kalau sebuah halaman memiliki keterkaitan yang lebih banyak dengan halaman lainnya, maka itulah yang akan memiliki nilai PageRank yang paling tinggi. Ya, keterkaitan di sini bisa berupa inlinks maupun berupa outlinks. Ya, sehingga kita jangan sampai terjebak bahwa semata-mata halaman web yang paling sering diacu itu akan mendapatkan selalu nilai PageRank yang paling tinggi, belum tentu. Ya, tapi kita lihat dari hasil perhitungan di sini ya bahwa sebuah halaman web akan ditentukan oleh inlinks maupun outlinks-nya. Dan disinilah kita memiliki hasil perhitungan yang nantinya akan bisa mempengaruhi perankingan terhadap kepentingan masing-masing halaman web. Silakan teman-teman juga perhatikan bahwa di sini kita belum menggunakan dangling vector atau vektor random yang tadi kita sudah lihat di slide pada saat PageRank dirumuskan. Tetapi sebenarnya seandainya itu pun kita lakukan, sebenarnya kita bisa lakukannya dengan mengalihkan matriks awal kita dengan dangling vektornya, kemudian vektor awal itu kita kalikan dengan satu min dari nilai dangling vektor kita, kemudian itu prosesnya kita ulang sampai sama iterasinya tercapai konvergensi. Ya, atau pendeknya, dangling vektor bisa kita inputkan belakangan. Ya, tetapi dengan menggunakan perkalian vektor dengan matriks seperti yang kita lihat di contoh ini, maka hasil perhitungan atau proses perhitungan dari PageRank itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakannya secara perhitungan satu persatu, ya, tanpa menggunakan konsep aljabar linear. Nah, silakan nanti teman-teman juga bisa mencoba melihat bagaimana bahwa PageRank ini bisa dikomposisikan dengan menggunakan Hadoop, di mana misalkan di proses mappingnya kita hanya menghitung proses untuk menetapkan nilai seed awal, kemudian proses perhitungan dari PageRank itu sendiri bisa kita lakukan di proses reducernya. Ya, tapi itu tentu saja sekali lagi bisa dikaitkan dengan implementasi yang mau dilakukan. Pilihan tetap bisa terjadi, apakah mau dilakukan di proses mapping ataupun proses reducing. Baik, ini kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait dengan konsep utama menggunakan PageRank atau memanfaatkan graph dalam melakukan perhitungan PageRank. Nah, kalau kita simpulkan, ya, yang namanya graph itu sebetulnya akan dengan mudah bisa kita olah komputasinya melalui pemanfaatan matriks. Untuk pertemuan minggu ini, teman-teman diharapkan bisa menyelesaikan satu buah soal. Nanti silakan teman-teman bisa upload melalui CLS, dan soal ini sangat sederhana, yaitu seandainya kita mengetahui ada 3 buah halaman web, halaman A, B, dan C yang saling terhubung. Nah, saya berharap teman-teman bisa melakukan perhitungan iterasi hanya di tahap pertama saja,
Ya, langkah iterasi pertama saja untuk algoritma PageRank. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus bagaimana memperhitungkan PageRank untuk setiap halaman web tersebut sesuai dengan rumus dan pembahasan yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Nah, namun perhatikan bahwa di dalam soal ini, teman-teman diminta pula untuk memperhitungkan faktor damping yang diberikan nilai sebesar 0,85 untuk bisa menjadi keseimbangan di dalam perhitungan PageRank, sehingga hasil perhitungan tidak hanya mempertimbangkan link yang masuk ke dalam sebuah halaman web, tetapi juga mempertimbangkan apa yang keluar dari sebuah halaman web. Nah, kemudian saya berharap teman-teman bisa juga melakukan analisis. Silakan teman-teman bisa membaca dari satu paper yang saya juga sertakan di dalam CLS, dalam paper yang berjudul Commentary on Application of HMM in Google PageRank. Nah, teman-teman bisa melihat di sana, mencoba untuk memberikan pendapat, ya, memberikan analisis mengapa PageRank dapat dianggap sebagai salah satu penerapan hidden Markov model. Apa hidden Markov model? Sebenarnya nanti akan kita bahas lebih dalam setelah materi UTS. Nah, namun saya berharap teman-teman paling tidak bisa mencoba untuk melihat terlebih dahulu, karena hidden Markov model ini juga salah satu cara pemodelan yang banyak digunakan di dalam ilmu komputer, terutama untuk bisa mempertimbangkan dan memperhitungkan hal-hal yang tersembunyi dalam jalannya sebuah proses. Ya, tetapi silakan di dalam paper itu secara eksplisit disampaikan mengapa ada kaitannya ya antara PageRank dengan hidden Markov model. Nah, itu yang saya rasa teman-teman perlu untuk coba amati dan coba berikan analisisnya. Nah, silakan nanti tugas dari session ke-6 ini teman-teman bisa uploadkan melalui CLS. Rentang waktunya diberikan selama 1 minggu sampai dengan awal pertemuan sesi ke-7 minggu depan. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat salah satu link yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba memperhatikan bagaimana suatu implementasi untuk melakukan pengurutan terhadap halaman-halaman Wikipedia berdasarkan PageRank. Jadi berdasarkan kaitan antara halaman-halaman tersebut. Nah, teknik yang digunakan di dalam pemrograman ini tentu saja sesuai dengan materi kita, menggunakan pendekatan secara MapReduce dengan implementasinya di dalam Hadoop. Nah, kita akan melihat sekilas di dalam slide berikutnya, strategi umum yang diimplementasikan di dalam contoh aplikasi yang teman-teman bisa lihat ini. Di dalam aplikasi yang teman-teman bisa lihat linknya ini, strategi umum dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah untuk menentukan nilai page in dan page out dari setiap halaman Wikipedia. Setelah itu tahap yang kedua adalah untuk memperhitungkan ranking dari setiap halaman Wikipedia tersebut dengan menggunakan iterasi yang ada di dalam algoritma PageRank. Dan di sini dibatasi nilai iterasinya adalah 5. Nah, setelah terbentuk nantinya nilai PageRank untuk setiap halaman web, maka langkah terakhir adalah untuk melakukan pengurutan, ya, melakukan sorting terhadap halaman-halaman web yang ada di dalam Wikipedia sesuai dengan data yang dimiliki di dalam aplikasi ini. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, di sesi ke-7, silakan teman-teman mempersiapkan diri untuk memberikan gambaran terhadap proyek yang akan dikerjakan. Ya, jadi terkait dengan rencana kerja dan juga bagaimana teman-teman melakukan approach terutama terhadap rencana dari urutan-urutan aktivitas pekerjaan yang ada di dalam kelompok sesuai dengan scope dan juga sesuai dengan problem yang akan diangkat
dicari solusinya di dalam pekerjaan tersebut. Jadi kita akan lihat nantinya di pertemuan minggu depan, selain teman-teman mengumpulkan apa yang menjadi tugas di dalam kelompok untuk bagian tanggung jawabnya, saya juga berharap teman-teman bisa mempresentasikan apa yang teman-teman sudah tuliskan tersebut, sehingga nanti akan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita, dan harapannya tentu saja di akhir semester, teman-teman akan bisa mendapatkan paling tidak sebuah approach pendekatan rancangan terhadap solusi yang ditawarkan sesuai dengan problem yang diangkat. Ya, meskipun mungkin implementasinya belum 100% bisa terlaksana, tetapi paling tidak ada pemodelan dan juga ada prototipe yang bisa dihasilkan pada akhir semester mendatang. Baik, terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan sekalian. Kita akan berjumpa lagi di dalam sesi perkuliahan kita minggu depan di sesi ke-7. Semoga apa yang disampaikan di dalam sesi ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan semangat bagi rekan-rekan untuk mengeksplor lebih jauh tentang algoritma ataupun juga tentang pendekatan-pendekatan yang ada di dalam ilmu komputer, khususnya bagaimana pengelolaan data skala besar dilakukan. Dan dalam pertemuan hari ini, kita telah melihat bagaimana sebuah pendekatan melalui graf ya teman-teman sudah dapatkan. Terima kasih, kita bertemu kembali di sesi pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.